Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan irada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Mudah-mudahan setiap waktu yang telah kita luangkan untuk duduk di majelis-majelis ilmu, Allah jadikan dia sebagai kafarat, sebagai sarana penghapus dosa-dosa kita insyaallah. Dan semoga kehadiran kita di majelis-majelis ilmu Allah turunkan sakinah di hati-hati kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dimohonkan ampun oleh malaikat, termasuk ikan di lautan pun berkenan memohon kepada Allah ampunan atas orang-orang yang hadir, yang duduk di majelis-majelis ilmu untuk mengkaji apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kebutuhan rohani mereka, yaitu ilmu din, yaitu ilmu agama. Salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Seperti telah diberitakan bahwa kajian kita adalah kajian kitab Nidaatur Rahman li ahlil iman atau Nidaatur Rahman li ibadir Rahman, seruan-seruan Allah yang Ar-Rahman kepada orang-orang yang beriman, atau seruan-seruan Allah Ar-Rahman kepada hamba-hamba yang beriman. Sekedar untuk menjadi catatan bahwa kajian ini adalah kajian yang terfokus pembahasan setiap ayat Al-Quran yang diawali, yang dimulai dengan lafaz atau sigat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan Allah kepada Rasulullah untuk manusia. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim la'allahum yatafakkarun. Quran, kami Allah telah menurunkan Al-Quran, al-Dzikr Al-Quran ini kepadamu Muhammad. Pertanyaan, di sini Allah menyebutkan bahwa Quran diturunkan kepada Rasulullah. Di ayat yang lain Allah menyebutkan bahwa sebagai petunjuk kepada manusia. Pertanyaan mungkin adalah mana yang benar, kepada Rasulullah atau kepada manusia? Jawabannya, Quran itu datang untuk merubah manusia sebagai petunjuk bagi manusia, tapi diturunkan Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang pertama kali diajari oleh Allah kalimat-kalimat Al-Quran plus tafsirnya plus pemahamannya. Barulah beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Lihat surat 4 An-Nisa ayat 113. Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat itu Allah menyatakan, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan karena itu Allah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah yakni As-Sunnah kepada engkau Muhammad. Wa 'allamaka, dan dia Allah lah yang mengajarkan engkau Muhammad ma lam ta'lam, apa yang sebelumnya tidak engkau ketahui. Maka Allah lah yang langsung mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quran dan maknanya, Quran dan tafsirnya, baik langsung ke dalam sulbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun melalui malak Jibril yang selalu secara kontinu mengantarkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Quran itu sampai kepada manusia? Tadi telah saya katakan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan cara beliau mentransformasikan, beliau mengajarkan, dan beliau menerangkan kepada kita. Karena tadi di surat 16, surat An-Nahl ayat 43 tadi, 44 tadi, kata Allah, wa anzalna ilaika dzikra, dan kami Allah lah yang menurunkan az-dzikr, az-dzikr plus penjelasannya as-sunnah, litubayyina linnas, agar engkau menerangkan Al-Quran ini kepada manusia. Berarti sasaran utama Quran adalah manusia, paham? Tetapi yang diberi kewenangan dan otoriti untuk menjelaskan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak boleh ada di antara kita yang menerangkan Al-Quran melainkan berdasarkan apa yang diterangkan oleh Al-Quran tentang diri Quran itu sendiri, atau Quran yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang diajari langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat. Kenapa demikian? Karena ketika Rasulullah mengajarkan Al-Quran, bukan Anda dan saya yang diajari, tetapi para sahabatlah yang diajari. Para sahabatlah yang langsung mendengarkan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Plus para sahabatlah yang paling tahu sebab dan di mana
dan karena apa Quran itu turun. Lihat surat 2 Al-Baqarah ayat 151. Surat 2 Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yaslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan kesempurnaan karunia Allah, nikmat Allah adalah diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalian sendiri. Lalu Rasul itu membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Kalian di sini maknanya umum sih, tetapi dalam praktek dan kenyataannya siapa yang bertemu langsung dengan Rasulullah? Para sahabat. Paham? Kemudian wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan dia Rasul itu mengajarkan, menerangkan kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan dia pulalah yang mengajarkan kepada kalian apa-apa yang tidak kalian ketahui sebelumnya. Karena memang tidak seorang pun dari kita yang dilahirkan dalam keadaan sudah tahu. Seluruh kita dilahirkan dalam keadaan tidak tahu, termasuk Rasulullah juga tidak tahu. Rasulullah tahu setelah diajarkan, telah diwahyukan oleh Allah Jalla Jalaluh. Karena Nabi selalu berkata, in attabi'u illa ma yuha ilai, aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Nah, kemudian setelah Nabi menyampaikan Al-Quran kepada masyarakat Makkah ketika itu, yang seluruhnya adalah kafir, belum ada yang beriman, dengan dakwah yang penuh kesabaran, lalu manusia terbagi dua. Ada yang menerima Al-Quran itu, beriman kepada apa yang dibawa oleh beliau, beriman dengan risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada yang ingkar, ada yang menolak. Karena setiap nabi pasti memiliki dua kategori umat. Setiap nabi selalu, atau setiap nabi itu ya menghadapi dua kategori umatnya itu. Umat secara keseluruhan, satu umat yang kepadanya nabi itu diutus, namanya ummatud dakwah. Artinya umat yang jadi sasaran dakwah, umat yang jadi objek dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummatud dakwahnya adalah seluruh manusia tanpa kecuali, sejak beliau diutus sampai kiamat. Jadi orang yang hidup di masa Rasulullah pertama kali diutus dan tahu bahwa Rasulullah telah diutus, sampai orang yang terakhir meninggal pada hari kiamat, seluruhnya adalah ummatud dakwah. Ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat 34, surat Saba ayat 28. Wa ma arsalna min qablika, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi wa basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tidaklah kami Allah mengutus engkau hai Muhammad melainkan sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan bagi seluruh manusia. Manusia yang mana? Sejak beliau diutus sampai kiamat. Ini ummatud dakwah.
Karena kepada merekalah Rasulullah diutus untuk mendakwahi, untuk menerangkan kepada mereka apa yang Allah maui dari mereka dan apa yang tidak Allah maui dari mereka. Kalau mereka mengikuti apa yang Allah maui dari mereka, Allah akan berikan ganjaran kebaikan berupa surga. Tabsyir namanya, kabar gembira namanya. Dan kepada merekalah Rasulullah memberikan peringatan apa yang tidak Allah sukai. Manakala kita melakukan sesuatu yang tidak Allah sukai, maka Allah ancam dengan neraka. Itu tanzir namanya, peringatan. Kepada merekalah dakwah itu ditujukan. Ini namanya ummatud dakwah. Dan mereka seluruh manusia secara menyeluruh. Di surat 7 Al-A'raf ayat 158, Qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'ah. Katakanlah Muhammad, perintah Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, katakan Muhammad, wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku adalah rasul untuk kalian semuanya. Dengan demikian Rasulullah bukanlah nabi bangsa Arab. Maka apa-apa yang beliau contohkan maka wajib untuk diteladani, untuk diikuti. Kepada seluruh manusia inilah yang Allah katakan di surat 33, surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh telah aku jadikan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah bagi kalian semuanya. Contoh yang baik. Sehingga yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diteladani adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain itu kita lihat kalau perbuatannya, perilakunya adalah sesuatu yang layak dicontohi berdasarkan apa yang diajarkan oleh sang teladan Rasulullah, maka diteladani. Kalau apa yang dicontohkan tidak sesuai dengan apa yang diteladankan, dicontohkan oleh sang manusia teladan, adalah tidak boleh. Walaupun dia mendapat gelar pahlawan kek, nggak ngaruh, nggak ngefek, nggak boleh diikuti. Karena yang direkomendasi untuk diikuti hanya dia saja. Maka apabila Allah merekomendasikan Muhammad SAW untuk diikuti, berarti tidak perlu ada kata. Tapi kan manusia biasa bisa salah, bisa benar jawabnya. Allah merekomendasikan, Allah memerintahkan kita mengikuti Rasulullah, tidak pernah ada catatan kaki. Kalau kalian dapati Muhammad salah, siapa yang dapat di Quran seperti itu? Ada nggak catatan kaki? Ya anak muda, pernah nggak lihat di catatan kaki? Maka perintah untuk meneladani bersifat mutlak. Maka siapa yang membatasi kemutlakan perintah harus mendatangkan catatan. Paham? Dan tidak kita dapati satu pun catatan dari Allah bahwa ikuti Muhammad kalau dia benar dan jangan ikuti kalau dia salah. Seluruh perintah untuk ditaati, seluruh perintah untuk mentaati Rasulullah bersifat mutlak, mengikat, tidak ada batas. Selama Anda masih status manusia. Pertanyaan, boleh nggak saya tidak patuh kepada Muhammad? Ganti spesies. Dan tahu ganti spesies? Jadi monyet, jadi kambing, jadi ular piton, atau apa saja. Paham? Selama Anda adalah manusia, tetap Anda adalah objek dakwah. Dan kelak Allah tanya kepadamu, kenapa kamu tidak menerima dakwah Muhammad? Lihat surat 6 Al-An'am ayat 130. Jadi kamu dan saya, kita semua akan ditanya di mahsyar pada hari kiamat. Ya ma'syaral jinni wal ins
Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Wahai jin dan manusia, antum manusia kan? Belum ganti spesies? Paham? Apakah belum datang kepada kalian rasul kami yang menerangkan, yang menjelaskan, yang membacakan kepada kalian ayat-ayatku dan mengingatkan kalian, memberitahukan kalian, mengabarkan kepada kalian tentang hari pertemuan denganku ini? Berani jawab, bilang enggak. Kira-kira hari itu ada enggak kemungkinan mengatakan saya belum pernah ketemu Nabi? Ada enggak? Tidak. Coba antum lihat jawabannya. Qalu bala. Yang beriman, yang kafir bahkan benar ya Allah. Sungguh benar ya Allah. Rasul-rasul itu telah datang. Masih punya jawaban lain? Udah persiapkan jawaban, kalau ditanya Allah bisa ngeles. Dicekik loh. Paham? Kemudian di antara umat dakwah ini ada yang sama sekali tidak menerima, yang kita kenal orang kafir, paham? Lalu ada yang menerima dakwah Nabi, namanya ummatul ijabah. Namanya siapa? Namanya apa tadi? Ibu-ibu namanya apa tadi? Ini bapak-bapak lagi ngantuk, udah capek kali ya harus kerja seharian. Namanya ummatul ijabah. Tahu ijabah? Bapak-bapak pasti tahu ijabah, dia kan pernah kawin. Paham? Menerima, mengabulkan, paham? Apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi orang yang beriman dengan Rasulullah, mempercayainya, menyambut risalahnya, namanya ummatul ijabah. Paham? Nah, orang-orang yang menerima, orang-orang yang mengijabah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Kita nggak usah bicara nabi-nabi terdahulu ya. Nanti panjang ceritanya. Yang urusan nabi kita yang nggak hafal-hafal ya. Apalagi ngapain cerita lama-lama di atas ya. Maka manusia kemudian terbagi dua, mukmin, orang yang beriman, mengijabah doa tadi, yang menerima dakwah tadi, menyambut dakwah tadi. Kemudian mereka disebut mukmin, dan orang yang menolak disebut kafir. Bapak Ibu masih merasa beriman insyaallah ya? Imannya udah sempurna belum? Oh, senyum-senyum? Insyaallah ya. Nah, dari mana tahu imannya sempurna? Kalau antum ditanya, coba sebutkan salah satu indikator kesempurnaan iman seseorang. Ibu-ibu coba sebutkan salah satu indikator seseorang disebut sempurna imannya. Yang ibu ingat saja dari Quran maupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu ingat gak? Bapak-bapak ingat gak? Lah kalau nggak tahu dalilnya gimana bapak tahu sudah sempurna imannya? Kan kita mengetahui sesuatu, kita bisa mengusulkan dan tahu bukan? Jadi kita ini nggak tahu iman kita gimana, cacat atau tidak ya Pak ya? Jadi kalau ditanya apa salah satu indikator bahwa kita ini sudah beriman, jawabannya gampang saja. Paling tidak Anda bisa jadikan dua ayat sebagai indikator. Pertama surat 24 An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya jawaban setiap orang yang merasa beriman, respon setiap orang yang benar-benar beriman, apabila dia diseru, apabila dia diundang, apabila dia dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, agar dia menerima hukum-hukum Allah dan Rasulnya, jawabannya apa? Sami'na
wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kulluhum jami'an, seluruh seruan itu. Pertanyaan, sudahkah kita memenuhi semua seruan? Kok senyum-senyum? Senyumnya kecut deh. Termasuk yang ngajar ya. Kita sama-sama belum. Berarti mari kita perbaiki iman kita. Itu indikator yang pertama. Maaf. Indikator pertama apa? Samina wa ta'na, usah mikir. Indikator pertama, nggak usah mikir, dengar taat. Kalau Anda tidak suka dengan produk hukum, Anda tidak setuju dengan legislasi yang dibuat oleh DPR, Anda boleh judicial review di MK, karena boleh jadi Anda lebih pintar dari anggota DPR. Dan kita kalau uji, kemungkinan kita lebih pintar dari mereka. Setuju? Tapi pertanyaan saya, adakah yang lebih pintar dari Allah? Ngapain mesti uji-uji? Paham? Paham adik-adik? Adakah yang lebih alim, lebih pintar, lebih benar, lebih jujur, lebih adil daripada Allah? Coba angkat tangan. Kalau angkat tangan antum nekat banget tuh ya. Paham? Kalau berani mengatakan saya, itu namanya neo Firaun. Siapa lagi? Adakah manusia yang lebih benar, lebih jujur, lebih adil daripada Rasulullah? Maka Allah selalu memberikan ketaatan kepada Nabi bersifat mutlak, karena Allah memilih Muhammad dan Allah pasti tidak pernah salah pilih seperti antum salah pilih anggota legislator antum. Karena yang bodoh memilih yang bodoh, hasilnya bodoh. Pernahkah Nabi terlibat EKTP? Saya tanya, pernahkah Nabi mengkhianati amanah? Enggak. Sesama manusia saja Nabi tidak pernah khianat, apalagi amanah Rabbnya tentu tidak akan berani dia khianati. Maka dengar saja, taat saja. Saya pernah dialog dengan seorang anggota DPR, beberapa orang anggota DPR. Saya bilang gini, mereka dialog tentang tentang sekarang hukum tidak berjalan efektif, kejahatan makin meningkat, betul ya? Kriminal bukannya berkurang tapi semakin bertambah. Penjara-penjara semuanya overload, betul? Menkumham sendiri bingung loh. Ini penjahat baru mau dikemanain? Ya? Saya bilang, kalau mau revisi undang-undang KPK, praktek aja surat 4 An-Nisa ayat 38. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya. Kalau nggak bisa potong semua, terapkan aja potong kelingking ke. Saya kira lebih efektif daripada suruh masuk bui ya. Itu nazaru, maaf, ada orang terpidana hambalang masuk bui masih terkena kasus lain bukan? Betul ya? Terindikasi kasus-kasus lain. Kalau terbukti bertambah lagi ya hukumannya. Paham? Jadi coba gimana? Apa reaksi kawan-kawan saya itu? Pak Salim, apakah hukum Islam masih relevan nggak kita jalani? Apa jawaban saya? Saya balik nanya, kalau kita meminta orang Malaysia datang bikin undang-undang, bisa nggak? Jawaban mereka, ya nggak bisa lah Pak. Mana dia tahu urusan Indonesia? Terus saya tanya, dari mana Anda tahu saya butuh lebih daripada yang menciptakan saya? Kamu tuh gila ya. Kalau orang Malaysia sejak kamu bilang nggak bisa bikin undang-undang, gimana kamu ngatur hamba Allah? Kamu lebih tahu dari saya. Yang paling tahu yang terbaik untuk saya adalah yang menciptakan saya, bukan Allah. Setuju nggak Pak? Gila nggak ini orang? Saya bilang orang di rumah sakit jiwa tuh gila beneran. Ente tuh benar-benar gila, saya bilang. Orang Malaysia nggak boleh ngatur di sini, tapi dia boleh ngatur hamba Allah. Coba lihat, paham? Dengan alasan apa? Orang Malaysia tidak tahu keadaan Indonesia. Pertanyaannya, diakah yang lebih tahu tentang makhluk Allah, ataukah Allah yang lebih tahu tentang ciptaannya? Tadi waras gak ini anggota DPR? Jawab Pak, biar kedengaran. Paham? Gila nggak?
Sami'na wa ata'na, dengar taat, nggak usah mikir-mikir, nggak usah nanya kenapa. Saya kasih contoh yang konkret lagi. Bapak-bapak di rumah punya aturan nggak? Bapak punya aturan di rumah nggak, Pak? Punya. Bisa kalau anak-anak nggak suka protes ya, Pak? Pak, kenapa sih banyak aturan? Apa kata Bapak? Saya Bapak mau lebih tahu apa yang terbaik untukmu. Betul kan, Pak? Kalau saya anak Bapak, saya jawab, Bapak punya hubungan dengan saya kan cuma sperma doang. Kalau lebih tahu tentang saya, sebenarnya yang lebih tahu tentang saya itu yang menciptakan sperma, merubahnya jadi saya atau Bapak? Gimana, Pak? Terus Bapak jawab apa? Bapak mengatakan saya bapakmu, lebih tahu apa yang terbaik untukmu. Demi Allah, motivasi Bapak baik, tujuan Bapak baik, tapi siapa yang jamin cara Bapak tepat? Demi Allah, nggak ada yang jamin. Paham? Yang paling tahu yang tepat dan yang paling berkeinginan kebaikan atas hambanya, penciptanya itu. Maka keinginan Allah pasti baik, lebih dari keinginan siapapun, dan cara Allah pasti lebih tepat daripada cara siapapun. Setuju? Gak setuju saya pulang lah. Makanya kata Allah, sami'na, dengar taat. Pertanyaan, sudahkah kita merespon ini? Tidak. Ini kata pertama. Nanti pulang ke rumah renungin ya, Pak ya. Saya tiap malam renung-renungkannya masih kurang-kurang juga nih. Ya. Saya nggak tahu berapa standar harus kita penuhi, tapi jangankan standar puncak, standar setengah aja masih jauh ya, Pak. Kita memohon kepada Allah karena tidak ada yang bisa memberi hidayah kepada hati kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua, berapa banyak sudah Allah tetapkan A, kita pilih yang B? Baca enggak? Masihkah kita mengaku diri beriman? Atau masih mengaku sempurna iman kita? Jawabannya belum. Lihat surat 33, surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut, kalau bahasa sekarang, mungkinkah Anda seorang laki-laki mengaku diri beriman? Mungkinkah seorang wanita yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, sementara Allah dan Rasul sudah menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan urusan mereka dunia dan akhirat, lalu mereka punya pilihan yang lain? Pantas gak? Kata Allah, kira-kira kalau saya bahasakan, jangan lo ngaku lo beriman kalau lo masih seperti yang itu. Saya tanya sama antum, larangan-larangan memilih pemimpin kafir dalam Quran jelas nggak? Kalau antum punya pilihan yang lain, kira-kira masih ngaku beriman nggak? Saya nggak bilang antum nggak beriman, renungi aja ayat tadi. Orang mukmin itu sami'na wa ata'na, kamu malah bilang masa sih? Begitu jelas, saya bilang kasih tahu ke antum. Ketika babi itu memakan babi itu dosa besar, dosa kecil? Dosa besar atau dosa kecil? Besar. Di surat berapa, ayat berapa? Ketika Allah mengatakan jangan makan babi, kalau kamu makan babi sanksinya ini. Gak ada. Allah hanya menyebutkan keharaman babi, tapi Allah tidak pernah berikan sanksi bagi orang yang makan babi. Paham? Dan Allah hanya bilang hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Coba lihat, Allah mengatakan diharamkan atas kalian, diharamkan atas kalian. Tetapi ketika Allah menjelaskan tentang larangan-larangan memilih pemimpin kafir, Allah menggunakan setidak-tidaknya dua. Pertama, Allah hanya tujukan kepada orang beriman, dan kedua, selalu Allah berikan sanksi yang berat sekali. Antum bisa lihat surat 3 ayat 28.
Surat Ali Imran. La yattakhidul mu'minina al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah, tidak boleh orang-orang beriman itu menjadikan orang kafir sebagai walimu, tempat engkau memberikan loyalitas, ketaatan, kepatuhan dan kesetiaan, pemimpin. Jelas? Allah mengatakan la, tidak boleh. Cukup tidak. Apa kata Allah? Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Siapa yang melanggar aturan ini, siapa yang memilih orang kafir sebagai pemimpinnya, dia tidak memiliki sesuatu pun di sisi Allah. Berarti sholat malam Anda sia-sia tidak? Puasa Anda sia-sia tidak? Amalan Anda sia-sia tidak? Coba lihat, sanksi ini tidak pernah Allah sandingkan dengan larangan babi, bukan? Tapi bukan berarti antum makan babi loh ya. Makan babi tanggung jawab sendiri ya, Dek. Paham? Gimana? Kalau Anda disuruh pilih pemimpin kafir atau makan babi, dua-duanya Anda pilih mana yang ringan? Paham? Paham tidak? Lihat lagi surat 4 An-Nisa ayat 138 dan 139. Coba lihat. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Kabarkan, beritahukan kepada orang-orang munafik itu siksa yang besar. Siapa mereka yang Allah sifati mereka dengan munafik, sifat nifak, munafik, yang Allah ancamkan dengan siksa yang besar? Allah beritahu, alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpinnya, teman setianya, dia memberikan wala loyalitasnya. Jadi kalau Anda, berarti saya tanya, ini Anda diseru enggak? Sudah dipanggil Allah enggak? Hukum sudah ditetapkan tidak? Pertanyaan, sudahkah Anda mengatakan siap saya jalankan, sami'na wa ata'na? Gimana Pak? Buktikan tanggal 19 bahwa Anda takut azab Allah. Paham? Saya tidak kampanye loh, saya lagi ceramah loh. Saya bukan jurkam, sekedar untuk menjelaskan indikator-indikator kita beriman atau tidak, kan? Faham? Anda lihat surat 4 An-Nisa ayat 144 dan 145. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu 'ala Allahi sultanan mubina. Perhatikan, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memimpin, mengangkat orang kafir sebagai teman setia, pemimpin loyalitas kalian. Apa kata Allah? Kamu ingin datang kepadaku cari alasan agar aku menyiksamu? Kalau bahasa pancoran kira-kira apa, Bu? Kata Allah gini, lo mau cari gara-gara gue cekik batang leher Allah. Paham maksud ayat tadi? Artinya apa? Lu cari gara-gara sama gua lah ya, kira-kira gitu. Paham? Kalau andai kata ibu punya suami bilang, kalau Anda sampai keluar dari rumah ini, berarti Anda cari masalah dengan saya. Kira-kira ibu berani keluar enggak? Bu? Enggak berani kan? Terus gimana kalau yang ancam itu Allah? Di mana loyalitas keimanan kita kepada Allah? Kalau bapak melanggar ayat, namanya Pak Nek, bapak nekat enggak? Kalau ibu-ibu namanya Bu Nek, ibu nekat enggak? Saya tanya, jelas enggak ayatnya? Tidak mungkin seorang mukmin kalau Allah dan Rasul menetapkan urusan kepemimpinan sudah diatur Allah, bukan? Berarti urusan tentang pemimpin diatur enggak dalam syariat?
Kalau sudah diatur, pantaskah orang mengaku dirinya beriman keluar dari ketetapan? Gimana? Saya tanya Pak, masih merasa dirinya beriman? Atau merasa imannya sempurna? Coba lihat. Jadi 2 indikator tadi. Ini baru yang saya jelaskan kasus khusus. Anda lihat lagi surat 5 ayat 51 yang diperdebatkan hari ini. Bahkan Allah bilang wa may yatawallahum, siapa yang menjadikan mereka walinya, maka dia termasuk bagian dari mereka. Artinya kita dicoret nggak hampir-hampir tuh? Jelas? Dikelompokkan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kalau Allah bilang gini, kalau kamu jadikan Yahudi dan Nasrani itu teman setiap pemimpinmu, berarti kamu termasuk mereka. Ibu berani jawab, siapa takut? Berani enggak? Artinya kalau besok tanggal 19 ada orang memilih orang kafir jadi pemimpinnya, berarti dia jawab siapa takut? Betul? Berarti ibu-ibu dengan istrinya Abu Lahab beda enggak? Kira-kira ibu-ibu dengan istrinya Abu Lahab beda enggak? Tahu istrinya Abu Lahab? Tempatnya di mana? Menantang Allah tidak? Jadi itu namanya Neo Ummu Lahab. Faham? Nah, paham? Paham? Mari kita jadikan ayat. Nah, maka pertanyaannya adalah, terus gimana Pak Salim? Bagaimana sih cara praktis, cara sederhana agar saya bisa memperkuat iman saya? Saya jawab ya dengan Quran seluruhnya kan. Tapi kalau setidak-tidaknya, kalau Anda memang tidak bisa mengkaji Quran secara keseluruhan sebagai alat atau sebagai barometer untuk mengukur kualitas keimananmu, setidak-tidaknya Anda bisa mengkaji 89 kali seruan ya ayyuhalladzina amanu. Saya beri contoh. Nama antum siapa? Ari. Wahai Ari, kalau antum Ari pasti nyambut nggak? Pasti nyambut. Kalau nggak nyambut bukan Ari dong namanya. Paham? Kalau Allah bilang wahai orang beriman, tapi kita nggak nyambut, gimana itu? Minimal cacat imannya ya. Saya nggak bilang nggak beriman itu terlalu berat ya. Artinya berarti ketidaksempurnaan iman. Dan sekali lagi, tingkat ketidaksempurnaan bisa bertingkat-tingkat kan. Ada bahkan yang paling parah bukan? Paham? Maka mulai hari ini coba antum pulang ke rumah, coba Anda telaah tafsir ya setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lalu Anda bercermin padanya, sudahkah seruan-seruan Allah Ar-Rahman ini aku penuhi? Kemudian antum mengatakan, aku belum memenuhi. Katakan pada dirimu Ari, pantaskah kau minta surganya Tuhan? Betul bapak-bapak? Surga Allah sediakan bagi orang mukmin bukan? Orang mukmin bertakwa bukan? Orang beriman tidak akan bertakwa sampai menjalankan perintah bukan? Ketakwaan seorang mukmin adalah apa? Ketaatan bukan? Mungkinkah orang beriman tapi tidak taat? Mungkinkah orang mengaku beriman kalau tidak taat? Ibu-ibu masih cinta laki nggak bu? Ibu-ibu, bu, jawab yang keras biar terdengar rekaman. Ibu-ibu masih cinta nggak sama suami ibu? Ibu-ibu percaya nggak sama suami ibu? Insya Allah ya. Kalau dia ngomong apa saja ibu patuh nggak? Bu, saya contohin gini, sepanjang perkawinan ibu
tidak pernah ibu dapati suami ibu bohong. Tidak pernah dapati suami ibu khianat. Suami itu baik, bijak, sayang sama ibu. Kira-kira ibu patuh nggak sama dia? Patuh. Kalau ibu nggak patuh, saya suruh pulang. Nah, pertanyaan saya gini, apakah suamimu lebih sayang kepadamu? Apakah suamimu lebih adil kepadamu? Dan apakah suamimu lebih setia kepadamu melebihi Tuhanmu? Siapa yang lebih layak Anda patuhi? Allah. Nah, tapi kenapa berapa banyak ibu-ibu yang membantah Allah gara-gara takut suami? Ibu-ibu pernah dengar cerita yang suka saya ulang-ulang gak, Bu? Ada suami sama istri berdialog di rumah. Si istri ingin menguji kadar cinta suaminya karena perkawinan sudah cukup lama. Si istri nanya, "Pak, masih cinta gak sama saya?" Kata suami, "Insya Allah masih lah, Dek." Si istri ingin memberikan jawaban yang meyakinkan. "Bener, Mas, sumpah, Mas." Kata suaminya, "Demi Allah." Ketika dia bilang demi Allah saya masih cinta kamu, tiba-tiba takdir Allah datang, gempa bumi 8,7 skala Richter. Kira-kira suami lari nggak pontang-panting? Kira-kira antum lari nggak, Dek? Pada saat gempa bumi itu masih terbayang kata cinta nggak di kepala, Pak? Bapak yang di pojok situ. Pak, bisa bayangin? Bisa bayangin nggak? Pada saat itu Bapak pasti begitu-gitu, tidak ada yang teringat kecuali selamatkan diri, betul? Maka suami pun lari sampai dia sudah merasa dirinya aman, baru dia berhenti dan dia sadar istrinya tertinggal di rumah. Betul? Bu, itulah sebatas itu cinta suamimu kepadamu. Cintanya tidak bisa menolongmu saat bencana datang. Makan itu cinta. Kalau Allah mentakdirkan istrinya meninggal, dia sedih cuma berapa hari saja kan? Betul ya, Ri? Betul Bapak ya? Terus ada niatan nikah lagi gak, Pak? Balik kalau Bapak selebriti atau Bapak tokoh nasional, gimana Pak? Ditinggal istri, di depan wartawan bilang, siapa yang tidak sedih ditinggal orang yang selama sekian tahun mendampingiku dalam cinta. 2 bulan kemudian wartawan datang untuk menghadiri resepsinya. Ditanya lagi, gimana Bapak? Apa jawabannya? Kesedihan jangan berlama-lama. Hidup menatap ke depan, jangan terbelenggu dengan masa lalu. Bu, itulah kadar cinta suamimu kepadamu, Bu. Betul? Pertanyaan saya, mungkinkah Rabbmu yang engkau cintai, engkau imani, engkau taati, engkau patuhi dan engkau loyali, dia akan meninggalkanmu seperti suami meninggalkanmu? Tidak, dia akan selalu bersamamu. Paham? Maka mari ya kita belajar apa sih yang Allah minta dari saya, kan gitu. Kemudian saya sebutkan lagi contoh lain. Siapa namanya Gali. Gali sering berdoa ke Allah enggak? Sering. Yang Allah minta ke antum untuk dikerjakan sama yang antum minta ke Allah, mana yang susah-susah? Saya tanya, sering berdoa nggak nih anak-anak muda? Anda minta miskin suruh kaya kan? Coba lihat, Allah suruh kamu sholat, jujur, amanah, mana yang lebih ringan? Yang Allah minta kita kerjakan atau yang kita minta ke Allah untuk dipenuhi, mana yang berat? Yang kita minta kepada Allah kan? Tapi betapa tidak malunya kita minta kepada Allah, bukan? Betul? Kita nih muka batu, tahu nggak? Betul? Nggak punya rasa malu gitu loh. Tapi Allah tetap sayang kita kan? Padahal Allah bilang apa? Kamu kalau mau minta kepadaku, penuhi dulu yang aku minta. Lihat surat 2 Al-Baqarah
ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad, jika mereka hamba-hambaku itu bertanya kepadamu tentang aku, jawab aku dekat sekali. Di surat 50 ayat 16 Allah bilang, aku lebih dekat daripada urat leher mereka sendiri. Jelas? Falias, kata Allah Pak, ujibu da'watad da'i dada'an. Aku memenuhi apa yang mereka minta kepada Allah. Janji loh. Saya tanya, janji Allah sama janji pemimpinmu gombalan mana? Ini saya suka kasih contoh gini. Pak Jokowi punya banyak janji bukan? Bukan Pak Jokowi tidak bisa mewujudkannya. Dia punya kemauan yang kuat, tapi dia diatur oleh takdir bukan? Paham? Tapi kalau Allah bilang kamu minta saya ijabah, Allah kan gak diatur takdir. Maka kalau Pak Jokowi bilang minta apa saja, yang bisa diberikan Pak Jokowi rata-rata sepeda doang kan? Di mana-mana Pak Jokowi kasih sepeda kan? Rabbmu menjanji kamu minta apa saja aku kasih, bukan hanya sepeda. Ya, pertanyaan jawab sepeda. Ikan tongkol pun dikasih sepeda. Misalnya, karena itulah yang bisa dilakukan Pak Jokowi. Rabbmu lebih dari itu. Pak Jokowi punya uang, Pak Jokowi punya sarana, tetapi bukankah Allah bisa menghalangi apa yang diinginkan Pak Jokowi? Pertanyaan saya, siapa yang bisa menghalangi kehendak Allah? Artinya apa? Kalau misalnya kita bertemu Pak Jokowi saja kita pengen nyampaikan unek-unek kita semuanya pengen didengerin, kenapa kita tidak percaya kepada Allah? Maka Allah bilang saya dekat, saya nggak perlu belusukan. Betul? Saya dekat, saya ijabah doa kalian jika kalian minta kepada. Tapi kata Allah apa? Falyastajibuli wal yu'minu bi. Maka, kata maka di sini kan namanya huruf syarat ya. Contoh gini, Bapak mau minta ke saya, makanya gitu loh. Paham? Kata maka di sini bersyarat bukan? Artinya kalau kamu ingin aku penuhi kamu, ya kamu juga penuhi aku dong. Kenapa tadi saya bilang pakai logika tadi sederhana? Yang kita minta ke Allah itu yang tidak bisa kita lakukan. Paham? Sulit untuk kita lakukan, bahkan cenderung mustahil untuk kita lakukan. Sementara yang Allah minta untuk kita lakukan semuanya apa? La yukallifullahu nafsan illa us'at. Tidak pernah di luar beban, tidak di luar kemampuan hamba yang ketika Allah wasiatkan, Allah suruh, Allah perintahkan. Terus apa alasan kita untuk tidak mengatakan sami'na wa ata'na? Apa alasan kita untuk keluar dari apa yang sudah Allah tetapkan? Coba lihat, di dunia Islam nggak ada orang yang tiap hari paksa Allah kecuali orang namanya istighatsah. Nabi itu istighatsah hanya perang saja. Di Indonesia orang korupsi pun diistighatsahin. Betul? Istighatsah artinya meminta kepada Allah dengan paksa segera. Hampir semuanya tidak pernah sepi dari istighatsah kan? Pernah dipenuhi nggak oleh Allah? Enggak. Kenapa? Adil nggak Allah? Lo maksain gue nggak maksa lo. Paham? Gue suruh lo sholat, gue kasih nafkah lo dulu. Gue suruh lo beriman, gue kasih fasilitas dulu. Oksigen lo bayar nggak? Nitrogen ente bayar nggak? Air yang antum minum antum bayar nggak? Antum kan bayar ke Danon. Tahu Danon nggak Pak? Bukan ke Allah kan? Sementara kalian minta ke Allah, apa yang kalian kasih?
Maka tidak heran yang datang hanyalah bencana, bukan? Udah gitu nyanyi lagi. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia kutanya, mengapa terjadi bencana di tanah ini? Mungkinkah Allah mulai enggan bersahabat dengan kita? Lebih kurang ajar lagi apa? Ataukah Tuhan mulai bosan melihat tingkah manusia yang selalu bangga dengan salah dan dosa? Manusia bangga dengan dosa, iya. Manusia sombong dengan dosa, iya. Tapi mensifati Allah dengan sifat bosan kurang ajar enggak? Ini menciderai kehormatan Allah enggak? Ini mencacati Allah enggak? Udah gitu jawab apa? Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Coba lihat. Ini artinya badut. Tahu badut enggak? Bangsa dungu tenan. Yang bikin masalah dia, yang sadar kesalahan dia, tanya sama rumput. Oleh karena itu setiap bencana nggak ada jawaban, yang rumput yang ditanya. Beginilah bangsa, beginilah manusia kalau jauh dari iman, bukan? Paham? Paham, Pak? Sudah tahu jawabannya, karena dia bangga dengan dosa. Nah betul, Allah bilang musibah karena kalian banyak dosa, kan? Surat 42 ayat 30, surat Asyura, kata Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wa ma asaba min musibatin, ya, bima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah yang menimpamu melainkan karena dosamu. Betul? Jadi tadi si bilang kita bangga dengan dosa, benar. Di mana-mana orang kan suka petantang-petentang bikin dosa, kan? Betul? Penjahat bilang apa? Lu nggak tahu gue preman, gitu. Bangga kan dengan dosa? Ya, perempuan-perempuan kemana-mana buka ketiak di jalan-jalan, bangga kan dengan dosa? Ya. Udah gitu udah tahu salahnya nanya rumput lagi, coba lihat. Bukan rumput yang diam, yang bergoyang lagi nanya. Jadi sekali lagi, kenapa tidak ada jawaban? Padahal kata Allah apa? Jawabannya gampang saja, kan? Kalian penuhi aku, kalian beriman dengan tunduk kepada aku, kalian laksanakan apa yang aku minta, maka aku pasti memenuhi apa yang kalian minta. Balance enggak? Saya tanya sama bapak, gak ada orang kerja tiba-tiba datang minta gaji, kira-kira bapak kasih gak gajinya? Dia kan butuh bapak, paham? Allah butuh kita enggak? Enggak. Allah enggak butuh kita, paham? Jadi Allah menyuruh kita taat, bukan Allah butuh, enggak. Kitalah yang butuh Allah. Di surat 35 Fatir ayat 15 kata Allah, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalianlah yang butuh kepada Allah dan Allah sekali-kali tidak butuh kepada kalian. Dalam hadis qudsi riwayat Tirmidzi kata Nabi, kata Allah Jalla Jalaluhu, andaikan manusia pertama sampai manusia terakhir, jin yang pertama sampai jin terakhir semuanya bertakwa kepada Allah, tidak sedikit pun menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Jin yang pertama sampai terakhir, jun yang pertama sampai terakhir, jin dan jun, kan? Ya. Jadi jin yang pertama sampai terakhir, jun yang pertama sampai semuanya kafir, tidak ada yang bisa mendobrak kekuasaan Allah. Berani bikin makar enggak? Allah berani enggak? Tidak ada yang mampu kebaikan kita tidak menambah kemahakuasaan Allah, paham? Tidak menambah kerajaan Allah, tidak menaikkan derajat Allah, dan kekafiran kita tidak mendatangkan kehinaan bagi Allah sedikit pun. Maka kesimpulannya, kenapa kita bahas? Kalau saya baca dari ayat ke ayat sampai tua, oh lama, Pak. Maka kita simpelkan saja, kita sederhanakan, kita memahami Quran bukan secara instan, tapi sebagiannya, yaitu mulai dari setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu
Mudah-mudahan setiap kita kebaca di satu ayat kita bertanya, ya Allah, aku belum memenuhi ayat ini. Ya Allah, aku hari ini belum sampai hari ini aku belum memenuhi seruanmu ya Allah. Lalu kita berusaha untuk menjadi orang bermukmin, orang beriman yang seharusnya. Ibu, bapak-bapak mau jadi? Bapak-bapak pengen jadi orang beriman gak? Pak, jawab Pak, cepetan udah malam nih. Bapak-bapak pengen gak sih jadi orang beriman? Beriman itu standar bapak atau standar Allah? Nah, yang menilai bapak di akhirat siapa? Nah, pengen bapak pengen lulus atau tidak lulus? Bapak pengen jadi pemenang atau pecundang? Yang menentukan Anda pemenang pecundang siapa? Itu sadar, ya Allah, saksikan mereka sadar loh ya Allah. Paham? Nah, mari kita bagaimana jadi pemenang? Tentu dengan ilmu. Bagaimana sumbernya? Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Paham? Mudah-mudahan pada kajian akan datang saya mulai dengan seruan yang pertama, sudah lewat sebenarnya. Cuman karena waktu itu tidak direkam katanya ya. Nah, sehingga perlu diulang. Jadi saya ulangi. Jadi nanti kita ngulang-ulang 89 ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu ya. Kalau antum sudah hafal, antum jago loh. Apalagi kalau hafal kayak saya begitu. Nah, hafal dengan ayat ini, junto ayat ini dijelaskan Nabi begini-begini, enak ya. Paham ya? Mudah-mudahan kita Allah berikan kemudahan untuk menghafal ya, mengingat. Nah, mudah-mudahan dengan satu ayat kita bilang, ya Allah mudahkan aku untuk mengamalkannya ya Allah. Maka bertambahlah. Sebab apa? Iman menurut ahlus sunnah yang disepakati. Al-iman itu apa? Tasdiqun bil jinani, membenarkan di hati. Paham? Wa iqrarun bil lisan, yang diikrarkan dengan lisan. Ya. Kemudian apa? Wa af'alu bil arkan, kita mengerjakan, mengaplikasikan bentuk ketaatan dengan anggota tubuh. Ya. Al-imanu yazidu bi ta'ati lirrahmani. Iman itu bertambah karena ketaatan kita kepada Allah Ar-Rahman. Wa yanqusu bil isyani lirrahmani. Dan iman itu berkurang dikarenakan maksiat kita kepada Allah Ar-Rahman. Berarti semakin kita satu, iman itu setidaknya bertambah dengan dua indikator utama. Pertama apa? Semakin kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, apalagi tentang iman, bertambah keimanan kita. Faham? Surat 8 ayat 2. Kata Allah, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Orang-orang mukmin itu apa? Apabila mendengarkan ayat-ayat Allah dibaca, bertambahlah keimanannya. Paham? Dengan menghadiri majelis ilmu, seringnya kita mendengarkan Al-Quran, penjelas secara ilmiah, berarti iman kita dicune-in enggak? Di-charge enggak? Insya Allah dengan tahap pertama bertambah. Paling tidak apa? Dari bodoh jadi pinter, dari tidak tahu jadi tahu. Ini kan jalan iman, bukan? Kemudian bagaimana agar iman naik? Ya tadi, dibenarkan dengan hati, ya, diikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan anggota perbuatan. Tapi ingat bahwa iman yang kedua tidak selamanya dituntut untuk dilakukan. Kan tidak mungkin, tidak tiap hari Anda mengatakan saya beriman, gak penting. Faham? Yang selalu Anda jaga adalah keyakinanmu di hati. Tidak boleh tergores sedikit pun. Faham? Dan yang kedua adalah bagaimana apa yang kau imani kamu tundukkan dengan anggota badan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taat. Tapi bagaimana kita taat kalau nggak dengar? Dengar itu kan artinya berilmu dengan syariat dulu, baru bisa taat ya. Kalau nggak dengar gimana mau taat? Nanti taatnya salah-salah lagi. Masa kalau ditanya, Dek, kenapa kamu lakukan ini? Emang ada dasar syariatnya ya? Terus jawabnya apa? Menurut saya kalau tidak salah mungkin kira-kira. Ya gak bisa. Harus dengan sumber yang jelas ya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bisa difahami nggak materi hari ini? Bisa menggugah iman kita? Ya Allah, saksikan diriku dan saudaraku, aku telah menyampaikannya ya Allah.
Ya Allah, mudahkan kami untuk mengaplikasikannya, mudahkan kami untuk mengamalkannya ya Allah, karena tidak ada yang bisa memberi kami hidayah kecuali Engkau ya Allah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Jazakallah khairan. Ustadz, mohon dijelaskan ayat pertama surat Al-Baqarah ayat 104 yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Terima kasih. Bulan 2 minggu lagi aja ya. Udah malam, tadi pengantarnya dulu karena ini wajah-wajah baru semua. Ya. Nanti kalau tiba-tiba saya masuk gini, kata bapak-bapak, ini pelajaran apa pula ini? Ya. Jadi supaya tahu bahwa yang kita kaji adalah kajian Al-Quran, kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, ya, seorang imam di Masjid Nabawi. Itu kitab Nida'atur Rahman li Ahlil Iman, seruan-seruan Allah Ar-Rahman kepada hamba-hamba yang beriman. Yaitu beliau membawa saja menjelaskan secara singkat tapi luas setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, permintaan ibu diterima tapi 2 minggu lagi. Ya, nanti pada ini Selasa keberapa? Kedua, berarti sabar sampai Selasa keempat. Karena saya hadir di sini setiap Selasa 2 dan 4. Jelas ya? Jadi ibu sabar. Kalau ibu mau sekarang namanya tidak sayang guru. Guru udah capek loh. Paham ya? Nah, jadi insya Allah nanti pada minggu atau Selasa keempat waktu yang sama akan kita mulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qul unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Nanti kita jelaskan hukum yang terkandung di dalamnya apa saja dan aplikasi dalam keseharian itu seperti apa. Karena Quran adalah konsep yang aplikatif, bukan konsep hanya sekedar awang-awang saja. Paham? Saya kira cukup ya. Saya tahu di wajah antum banyak masalah loh kelihatan. Tapi nanti aja insyaallah yang waktu ya. Saya kira itu, mudah-mudahan kita dipertemukan Allah kembali. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.